Pagi hari ini, minggu ini kita akan belajar tentang pemulihan tujuan. Ini apa sih sebenarnya pemulihan tujuan ya? Kali-kali kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 27, dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu segambar, sama-sama katakan segambar. Ya, segambar dengan Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita bisa tangkap dari dua ayat ini bahwa ada satu rencana yang luar biasa. Pertama, kita diciptakan tidak dengan gambar yang sembarangan, tidak image dengan image yang sembarangan, tapi image Allah, gambar Allah itu menjadi dasar, menjadi pondasi, menjadi konsep dari apa yang Tuhan inginkan kita diciptakan. Ya, jadi kita nggak diciptakan menurut gambar apa ya, artis mungkin, gambar siapa pelawak ya, atau gambar binatang tertentu ya. Tapi kita diciptakan menurut gambar Allah, luar biasa. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa tidak sembarangan hidup kita. Kita diciptakan punya tujuan. Ayat yang ke-28 dikatakan, beranak cuculah bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Kita diminta taklukkan bumi. Ya, taklukkan apa yang di hadapan kita, pekerjaan kita, studi kita, segala masalah kita, apapun yang ada di depan kita, di bumi ini kita diminta taklukkan. Kenapa? Kita segambar dengan Allah. Ya, segambar dengan Allah. Sadari, tangkap kalimat ini bahwa kita diciptakan apa? Segambar dengan Allah. Ya. Saya dulu pernah cerita ya, mungkin pernah ada yang dengar. Dulu saya dari keluarga, kami berdua dari keluarga saya dan istri. Jadi keluarga yang sederhana, pegawai biasa, nggak pegawai tinggi. Itu yang membawa pembentukan diri kami itu yang nggak terlalu pede lah gitu ya. Ketemu orang nggak terlalu pede, ya, melakukan sesuatu nggak terlalu pede. Masih mending istri saya waktu kecil, sejak kecil itu punya prestasi-prestasi olahraga, jadi mayoret, lumayan. Kalau saya enggak. Saya itu kalau ada di sekolah, di kumpulan teman-teman ya sendiri gitu kan. Paling ada satu teman, satu bangku. Enggak yang meluas, melebar. Karena teman-teman saya kebetulan teman-teman yang dari keluarga yang lebih tinggi ya status sosialnya dari saya. Jadi ada satu apa ya, minder ya. Mungkin seperti itu ya. Itu terbawa sampai dewasa. Ya. Sampai akhirnya dalam setiap pengajaran saya diteguhkan bahwa saya segambar dengan Allah dan mulai pelan-pelan ya muncul kepercayaan diri, oh saya ini segambar dengan Allah. Dikatakan biji matanya Allah. Ya kan? Kita dijaga sepenuhnya hidup kita 24 jam oleh Allah karena kita biji mata Allah. Ya, ada yang sembarangan matanya dikasih apa gitu, kasih cairan apa, kasih debu gitu. Pasti dijaga betul-betul. Kalau naik motor pakai helm, tutupnya apa itu kacanya supaya mata kita nggak kena angin, kena debu. Itulah biji mata Allah. Kita bisa bayangkan kita begitu dijagai Tuhan dalam hidup kita, dalam 24 jam hidup kita selalu dijagai Tuhan. Saya akan cepat Bapak Ibu. Ya, itu latar belakangnya dan di dalam penyelamatan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman ya, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena performance kita. Kalau kepercayaan lain kita sering dengar ya, kalau kamu bisa ini, bisa itu, maka kamu dapat ini. Kalau kamu bisa ini, bisa itu, maka kamu dapat ini gitu. Tetapi kita enggak melakukan apapun, Tuhan yang lakukan. Kita yang layak dihukum, Tuhan yang mengerjakan di dalam kayu salib tuntas gitu kan. Dia menjadi bahkan lebih rendah dari malaikat untuk di dalam menyelamatkan hidup kita. Dia rela. Dia yang Tuhan dengan segala kemahaannya dan dia menjadi manusia sama seperti kita, merasakan sakit, merasakan lapar, merasakan kesedihan dan seterusnya dan dia taat sampai mati di kayu salib. Itu yang membawa penyelamatan di dalam hidup kita. Bukan karena kita bisa lakukan ini. Bukan karena kita bisa lakukan itu. No. Tetapi di bawahnya unik Bapak Ibu. Di Efesus 2 ayat 10.
Kita sama-sama baca, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berkali-kali ayat ini saya pernah jelaskan. Berkali-kali sejak gereja ini ada, dari Pastor Yogi sampai saya dan seterusnya. Selalu ini kita belajar bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan. Tetapi kita mesti mengerjakan pekerjaan yang baik. Ya, karena kita sudah diselamatkan, kita mengerjakan pekerjaan baik bukan supaya kita selamat. Hal baik yang kita kerjakan bukan untuk kita mencapai satu level di mana kita, oh kamu layak diselamatkan. Mencapai satu titik, oh kamu layak diselamatkan. Tidak. Tetapi kita mengerjakan itu karena memang Tuhan mau. Dan pekerjaan baik yang Tuhan mau kita kerjakan itu apa? Dipersiapkan Allah sebelumnya. Pekerjaan baik itu tidak lahir dari diri kita sendiri. Pekerjaan baik itu tidak lahir dari ide kita sendiri. Tetapi dipersiapkan Allah. Luar biasa ya. Bapak Ibu bisa tangkap ini luar biasa ya. Kita diselamatkan karena anugerah. Bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi kita diminta juga untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Luar biasa ya. Tapi kenyataannya kenapa masih banyak orang gereja, bahkan orang Kristen hidupnya nggak baik. Ya. Ya kita semua butuh proses. Sama-sama katakan butuh proses. Iya, butuh proses. Ya, semua diproses. Nanti kita akan belajar selanjutnya. Saya kan punya latar belakang ini, saya punya latar belakang itu, saya punya tipikal orang yang begini. Saya nggak bisa melakukan itu. Sering kita seperti itu ya, berpikir seperti itu. Saya nggak bisa, saya nggak suka ketemu orang, saya nggak suka apa, misalnya mengerjakan sesuatu yang fisik. Tapi kalau saya bisa. Ya oke, semuanya butuh proses, tapi kita mesti ngerti bahwa segala sesuatu yang kita mau kerjakan itu sudah Allah siapkan sebelumnya. Ini yang paling penting, bahwa kita nggak dibiarkan untuk kita melakukan perbuatan baik. Ya sudah, kamu sudah aku selamatkan, ayo berbuat baik. Nggak begitu, tetapi dipersiapkan Allah sebelumnya. Sama seperti Abang Kia ya, bener ya? Sebelum dia main di sini, dia dipersiapkan dulu. Kamu nanti main drum ya di gereja. Ya, ini hal yang simpel, contoh sederhana. Kita siapkan dulu, oh dilatih, datengin pelatih, dan semuanya. Akhirnya dia bisa nyanyi, main drum di tempat ini. Sama seperti teman-teman kita yang singer. Mungkin nggak kelihatan, tetapi di rumah belajar, ya kan? Mempersiapkan diri. Nah, kurang lebih seperti itu. Hal-hal baik yang Tuhan mau kita kerjakan itu Tuhan sendiri yang siapkan. Kayak kita ini nggak punya modal ya, betul nggak? Kita kita orang berdosa ditebus, diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena pemberian Allah, oleh karena kasih karunia-Nya, dan itu bukan pekerjaan kita. Dan selanjutnya kita diminta untuk melakukan perbuatan baik, juga dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi nggak ada alasan bahwa kita tidak bisa mengerjakan apa-apa. Tuhan siapkan semuanya. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sama-sama katakan, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi itu sebuah kesimpulan kan. Jadi itu kesimpulan. Ada banyak kalimat di atasnya. Salah satunya didahului dengan 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi barang siapa ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kenapa? Karena tadi didahului ayat itu. Yesus mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia. Hidup untuk Dia itu yang gimana? 24 jam berdoa gitu kira-kira.
Atau tiap hari Minggu, enggak tiap hari Minggu, tiap hari ke gereja gitu. Hidup untuk Dia. Enggak yang seperti itu kita akan belajar nanti. Makanya kita kasih judul apa tadi? Pemulihan tujuan. Ini yang kita mau belajar ada 4 poin, kita akan belajar dengan singkat dan cepat. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Di situ perikopnya apa Bapak Ibu? Persembahan yang benar. Nah, untuk kita bisa hidup untuk Allah, ada langkah-langkahnya, ada banyak tentunya saya ambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Apa yang kita bisa pelajari? Kita bisa pelajari dari 4 poin. 1, poin yang pertama, ibadah yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ternyata ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Persembahan tubuh itu gimana sih? Udah, yang kita kasih pendapat, persembahan tubuh itu yang kayak apa? Persembahan tubuh itu ya persembahan seluruh hidup kita. Di saat kita tidur, di saat kita bekerja, di saat kita makan, di saat kita whatever apa yang kita lakukan, kita melakukannya untuk Tuhan. Itulah persembahan tubuh. Ya, luas sekali. Nggak sekedar, oh jaga kesehatan. Oh ya, masuk di dalamnya. Oh, enggak sekedar, oh enggak boleh merokok. Oh, itu bagian yang sangat kecil, tetapi mempersembahkan tubuh itu apapun hidup kita, itu kita persembahkan untuk Tuhan. Di dalam posisi apapun, di dalam kita sedang mengerjakan apapun, yang bekerja, bekerja untuk Tuhan. Yang sedang belajar, belajar untuk Tuhan. Kita makan untuk Tuhan. Kita tidur, istirahat, kita tidur untuk Tuhan. Segala sesuatu kita persembahkan untuk Tuhan. Di The Message itu jelas. Di dalam pada saat kamu tidur, pada saat kamu bekerja, pada saat kamu apapun yang kamu kerjakan, bepergian nih. Segala sesuatu kamu kerjakan untuk Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, mempersembahkan bukan pada saat datang kita ke gereja, bukan pada saat datang kita melakukan aktivitas rohani, itu termasuk di dalamnya, tetapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Yang jualan di pasar, oh aku mengerjakannya untuk Tuhan. Kalau kita sudah punya mindset, punya motivasi yang seperti itu, kita nggak akan bekerja asal-asalan, sembarangan. Sekedar killing time yang pegawai ya. Saya pernah cerita ya, saya dulu sebelum tahu gitu. Dan saya melihat di sekitar saya waktu itu, jam 8 pagi datang, yang dikerjakan minum kopi, bikin kopi kantor gitu kan. 15 menit ngobrol, kerja, nanti jam 10 apa? Bikin kopi lagi atau bikin teh. Iya, 15 menit. Terus lalu 11:30 mau istirahat nih, udah lemes. Nah, udah senderan gini kurang setengah jam. Jadi kalau dihitung paling 50% waktu kerja. Melihat seperti itu Bapak Ibu yang bekerja di sekitar kita? Eh, melihat seperti itu ya? Ya nggak excellent kan? Ya wajar kalau karirnya begitu-begitu aja. Wajar karirnya begitu-begitu aja. Ya, jadi kita bisa pelajari bahwa ibadah yang benar adalah mempersembahkan tubuh, yaitu seluruh aspek hidup kita. Katakan seluruh aspek hidup kita. Ya. Yang berikutnya, poin yang kedua, akal budi yang berubah. Sama-sama katakan akal budi yang berubah. Ya. Ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Diawali supaya kita bisa tahu kehendak Allah apa yang baik, berkenan, dan sempurna, kita diminta untuk merubah pikiran kita, akal budi kita. Pikiran atau akal budi itu ibarat software ya. Perangkat lunak. Kalau kita punya HP, punya komputer, selalu di dalamnya ada perangkat lunak atau software ya. Apa namanya itu?
Sistem ya, operating system. Tanpa operating system, alat atau device yang kita miliki nggak bisa bekerja. Coba aja di format, udah selesai. Nggak usah diinstal lagi. Nggak akan jadi apa-apa. Komputer di format, Geisha, coba apa Geisha? Coba format komputernya. Bubar itu komputernya udah nggak bisa dijadiin apa-apa. Buat kalkulator aja nggak bisa. Jadi formatlah pikiran kita, installah pikiran kita supaya seturut dengan pikiran Tuhan. Kalau hidup kita mau berubah, pikiran kita harus berubah. Nggak bisa enggak. Kalau kita mau menghasilkan lebih dari hidup kita, pikiran kita dulu yang kita harus rubah. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, softwarenya harus dirubah. Makanya kita tetap harus connect kepada Tuhan. Sama seperti device kita, ada kalanya dia connect dengan server dan dia tawarkan apa? Update. Ya, upgrade. Versi ini menjadi versi ini, versi ini menjadi versi ini. Dan naik, bukan versinya turun ya. Ya, saya dulu pakai Android dari versi 10 kalau nggak salah. Sekarang udah berapa nggak ngerti. Gitu. Naik selalu. Nah, dan selalu ada fitur-fitur yang baru, betul nggak? Dulunya nggak bisa begini, sekarang bisa begini. Oleh karena software sama. Kalau kita mau melakukan sesuatu bertambah, yang dulu nggak bisa lakukan ini, sekarang kok bisa lakukan itu? Itu karena kita merubah atau berubah software kita, kita upgrade. Caranya gimana? Connect dengan server. Kita bisa matikan kan software itu, aplikasi itu, supaya nggak connect. Coba nggak usah connect internet, pasti nggak akan ada update. Sama kalau kita nggak connect sama Tuhan ya sudah gitu-gitu aja. Nggak ada yang terupgrade di dalam pikiran kita. Karena kuncinya adalah pembaharuan akal budi. Ini buktinya. Sekalipun banyak hamba Tuhan ngomong, oh, jangan pakai pikiran gitu kan. Terus kalau nggak pakai pikiran, nggak pakai otak gitu, kita gimana hidupnya coba? Kadang-kadang heran saya hamba Tuhan bikin statement yang aneh-aneh kayak gitu. Jangan pakai pikiran. Dengarkan suara Roh Kudus. Ya, kita pemahaman itu kan dari pikiran kita toh. Iya. Ya seperti itu. Jadi saya ulang lagi, berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kehendak Allah apa yang baik nggak cukup. Baik nggak cukup. Datang ke gereja baik nggak? Nggak cukup. Ya masih harus ada lagi yang namanya berkenan dan sempurna. Kita datang ke gereja, oke, baik, nggak salah, tapi nggak cukup. Kita mesti membagikan sesuatu hidup kita kepada orang-orang lain. Membagikan sesuatu, membagikan hidup itu nggak gampang. Membagikan hidup itu susah, sakit. Iya nggak? Makanya susah, sedikit orang mau membagikan hidup, gitu kan? Sakit. Apalagi sampai ke yang sempurna. Nah, ini perlu yang namanya kita mengenal Tuhan dengan baik. Kita perlu mengenal Tuhan itu dengan cara apa? Mengenal firman-Nya. Nggak bisa enggak, kita mesti connect dengan firman senantiasa. Ya. Lanjut. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang dari antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Berpikir sesuai ukuran iman. Ya, enggak apa bahasa Inggrisnya, enggak ngoyo-woro. Bahasa Indonesia apa ya? Nggak ngelantur lah kira-kira gitu. Ya sesuai ukuran iman. Pikirkan apa yang bisa kamu pikirkan. Tidak lebih tinggi dari ukuran imanmu. Ya. Bukan kita nggak boleh punya satu impian, bukan kita nggak boleh punya satu target. Tetapi kita tadi ayat sebelumnya, connect dengan ayat sebelumnya. Kehendak Allah itu apa yang baik, berkenan dan sempurna.
Belum tentu segala sesuatu yang kelihatannya lebih tinggi, tetapi kehendak Allah itu yang justru yang utama untuk kita bisa pahami. Kehendak Allah itu merubah pikiran kita sehingga kita bisa mengerti. Jadi kita bisa berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan, tidak melampaui dari ukuran iman kita. Ya. Jadi poin yang kedua apa, Bapak Ibu? Akal budi yang berubah, ya. Berikutnya, poin ketiga, Giska, siap untuk saling diperlengkapi, ya. Siap untuk saling diperlengkapi, ya. Karena kita sadar, kita mengerti, kita percaya bahwa kita nggak lengkap, ya. Makanya kita perlu punya kesadaran untuk kita saling diperlengkapi. Artinya kita juga saling melengkapi orang lain. Apa yang tidak ada pada kita, kita diperlengkapi orang lain. Apa yang tidak ada pada orang lain, kita perlengkapi oleh diri kita. Ayat yang keempat, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita harus sadar, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain memperlengkapi kita, dan orang butuh diperlengkapi oleh kita. Karena masing-masing kita punya fungsi yang berbeda-beda. Fungsi yang berbeda-beda. Ada yang orangnya simple, sederhana, ngomong 1, 2 kalimat selesai. Ada yang harus panjang gitu kan. Itu semua saling memperlengkapi. Itu loh intinya. Ada banyak macam anggota, tetapi kita adalah satu tubuh. Kalau satu tubuh kita nggak bisa ngomong bahwa, aku lebih penting dari kamu. Nah, kamu nggak penting. Nggak bisa. Semua penting. Sama-sama katakan, semua penting. Kurang. Ayo, lihat tatap matanya. Kamu penting. Tatap matanya bukan ditatap gini ya. Nanti merah nanti. Kamu penting. Ya, ya. Siap untuk saling diperlengkapi. Karena kita sadar bahwa diri kita nggak lengkap. Dan orang lain tidak lengkap. Perlu diperlengkapi oleh diri kita. Sudah poin D ya. Di dalam pemberitaan firman Tuhan di hari Minggu tentu kita nggak bisa sangat detail. Untuk itu kita ada home. Untuk itu kita ada persekutuan kecil ya. Ada 5 orang, 10 orang maksimal. Dan di situ kita kupas lebih dalam lagi. Jadi saya ajak, saya dorong untuk semua teman-teman, jemaat yang ada untuk bisa bergabung dalam home yang ada. Ya. Tanya Pastor Daud, tanya Mas Budi, tanya Mas Danang, siapa pasti akan dikasih tahu. Oh, yang deket aku siapa yang belum bergabung ya? Atau yang wilayah ini siapa? Supaya kita bisa lebih dalam. Kalau ini kan searah ya, searah. Saya ngomong, Bapak Ibu dengar. Tapi kalau di dalam kelompok kecil akan ada diskusi, akan ada tanya jawab, ada saling share dan kita mau pertajam lagi home kita. Saya sedang persiapkan dalam mungkin 1-2 bulan inilah. Kita akan ada satu tambahan atau konsep dalam kita home kita ada perubahan sedikit supaya kita lebih dalam lagi mengenal firman Tuhan, belajar firman Tuhan lagi, lebih agresif. Sama-sama katakan lebih agresif. Ayat yang ke-6 dari Roma 12, ayat yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan iman kita. Ya. Ini satu contoh bahwa kita mempunyai karunia yang berbeda-beda dan Tuhan mau kita melayani sesuai dengan karunia. Ya, sesuai yang Tuhan kasih, karunia yang Tuhan kasih ya. Ayat yang ke-7, jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar, melayani. Ada banyak teman-teman kita yang melayani kita, yang sepertinya tidak terasa, tetapi sangat penting. Coba kalau nggak ditampilkan, nggak ada teman-teman kita yang melayani di multimedia, kita agak kesusahan, kita harus buka Alkitab sendiri. Sekarang udah nggak ada Alkitab kan? Ada yang bawa Alkitab buku. Ya intinya kita harus saling mengenal ya. Seperti itulah kira-kira luar biasa.
karena langka, pemandangan yang langka ya untuk kita bawa Alkitab. Saling melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan. Kalau kita melayani sesuai dengan karunia, kita nggak akan merasa berat karena itu karunia. Ya, Mister Pri mau dijadwal 6 kali bulan, padahal bulannya cuma 5 ya, 4. Ya oke-oke aja, nggak ada masalah gitu. Lalu misalnya di belakang Giska atau Bang Nelson harus bangun pagi-pagi, harus siapkan alat. Mungkin buat orang lain sangat berat, tapi buat mereka enjoy karena ya di situ karunianya. Gitu. Jadi ya sudah gitu, kita mengerjakan sesuai karunia-Nya supaya enjoy di dalam kita melayani, tidak ada beban, tidak ada yang penting kita mengerti bahwa kita butuh satu dengan yang lain, ya. Dan di dalam aspek hidup kita, kita tidak lepas dari pelayanan orang-orang di sekitar hidup kita. Ya, sekalipun saya sepertinya sendirian, saya khotbah, siapkan sendiri, apa sendiri gitu, tetapi di sekeliling saya ada banyak orang yang melayani saya. Yang mendoakan saya, yang mensupport, setiap kadang-kadang saya telat kasih materi, jam 2, jam 1 gitu baru saya kirim materi, nggak lama muncul itunya presentasinya. Berarti ada orang yang nggak tidur nungguin saya gitu ya. Bang Nelson salah satunya, kasih tepuk tangan buat Bang Nelson. Ya kan? Hal-hal yang kita nggak lihat gitu. Bahkan mereka mengerjakan di dalam senyap, nggak kelihatan, nggak gitu ya, nggak kelihatan. Ada yang ngurus apa AC, ada yang ngurus maintenance, nggak kelihatan mereka, nggak kelihatan. Pak Wiku itu hampir tiap hari ke sini, beresin apa, nggak lihat kan? Bapak Ibu nggak lihat kan? Ya tapi dia kerjakan itu dengan sukacita karena memang karunia di situ. Dan kita diberkati oleh pekerjaannya. Kalau nggak coba AC-nya mati, rusak apa gitu kan? Lalu kita ada dalam bulan akhir gitu, ada makan, ada ibu-ibu yang sudah menyiapkan. Jadi kita nggak bisa sendiri lakukan, percayalah, kita nggak bisa sendiri. Saya mengajar mungkin untuk orang lain 4 kali dalam seminggu itu mungkin berat ya, tapi ya saya berat juga bukan berarti enteng, tapi saya bisa lakukan itu. Baru 4 kali, coba Memyo coba. Dia bikin jadwal, saya bikin jadwal untuk 1 bulan aja 4 kali aja pusing. Memyo ini bikin jadwal 30 hari loh. Tiap hari bikin bahan khotbah untuk devotion. Bisa, saya nggak bisa. Ya, ada banyak apa yang tidak bisa kita kerjakan, bisa dikerjakan orang lain dan itu menolong kita, memperlengkapi hidup kita. Ayat yang ke-8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah ia menasihati. Ini nggak gampang Bapak Ibu menasihati itu. Karunia yang tidak spektakuler, bahkan cenderung dikomplain orang karena kita menasihati orang. Kalau karunianya itu penglihatan, itu wah langsung orang, oh ya percaya gitu kan. Kalau karunianya nubuatan, orang bisa, wah ya hebat, kesembuhan apalagi mujizat. Kita bisa sembah ke orang itu betul, itu serius itu. Saya melihat banyak orang nyembah hamba Tuhan karena karunianya. Tapi kalau karunia menasehati itu butuh hikmat. Karunianya nggak kelihatan, maksudnya orang akan sepelekan. Ah itu pikiranmu sendiri, ah itu pendapatmu, ah kamu begini begitu. Gak gampang menasehati. Jadi kalau Bapak Ibu punya karunia menasehati, kembangkan terus. Nggak peduli respon orang seperti apa, terus nasehati orang kalau Tuhan berikan kesan untuk kita menasehati. Jangan takut disalah mengerti. Ya, jangan takut disalah mengerti. Nggak apa-apa disalah mengerti itu nggak apa-apa. Yang penting pesan Tuhan tersampaikan, ya. Itu yang paling utama. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Yang kalau sudah punya kebiasaan membagi-bagikan sesuatu, lakukan. Ya. Lakukan dengan ikhlas. Terus jangan berhenti. Lakukan terus supaya lebih tajam lagi, karunia kita lebih tajam lagi. Sama seperti pisau, kalau diasah semakin tajam, semakin tajam, semakin tajam. Ya. Karena dilakukan terus-menerus.
Ada penelitian yang membuktikan kalau kita melakukan sesuatu 21 hari, maka itu akan menjadi kebiasaan, ya kan? Ada penelitian seperti itu. Nah, lakukan terus. Ya, yang mau diet, lakukan minimal 21 hari dulu, supaya jadi kebiasaan. Ya, nggak usah colek-colek sebelahnya. Ya, 21 hari aja, gitu. Nanti akan menjadi sebuah habit, kebiasaan. Habit akan merubah hidup kita. Kalau yang sudah pernah yang punya kebiasaan membagi-bagikan, jangan takut ya, jangan takut gitu. Bagikan sesuatu. Iya, secara spesifik membagikan apa yang kita punya ya. Oh, bagikan waktu juga bisa. Ya, ya bisa, bagikan tenaga, tetapi membagikan yang menjadi milik kita, harta kita, uang kita itu enggak, lebih sulit, ya kan. Kita kasih waktu bisa, kita kasih tenaga bisa, tapi kita kasih duit kita susah, nggak gampang, butuh latihan. Ya kan? Iya, saya dengan percaya diri mengajak Bapak Ibu menabur di gereja ini ya. Karena kita percaya bahwa segala taburan Bapak Ibu itu dipakai sepenuhnya untuk pelayanan. Tidak ada yang menikmati Rp1 pun di tempat ini. Saya bukan mengeluh ya, tetapi ini saya punya satu, maksudnya saya punya keinginan, kerinduan bahwa kita punya kesadaran bahwa kita ada bersama-sama, ayo kita tanggung sama-sama. Ya saya berdoa, saya mengajak teman-teman semua di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan untuk kita saling menopang. Ya, kalau kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan ini baik di mata Tuhan, kan gitu. Terima kasih untuk yang setia menabur, terus setialah menabur. Gitu ya. Saya bukan untuk saya aja, saya kan berani ngomong. Kecuali kalau saya ngomong untuk saya gitu kan, ya ini nggak bagus lah gitu. Tapi kan bukan untuk saya, untuk ini semua bisa berjalan pelayanan ya. Terima kasih untuk yang setia menabur dengan tekun ya. Oh, sampai ke situ? Nggak apa ya? Lanjut, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi kita mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan karunia-Nya. Karunia yang Tuhan kasih. Ini Bapak Ibu yang kita belajar pagi hari ini bahwa pemulihan tujuan dari hidup kita yang Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Kita tidak sekedar menjadi orang-orang yang tidak jelas, tidak punya tujuan, ya saya kerja, kerja aja, ya saya sekolah, sekolah aja. Tetapi ada satu tujuan bahwa kita mengerjakannya untuk Tuhan, karena kita adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita bukan orang-orang biasa, jadi diciptakan seadanya, tetapi kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan sebelumnya. Ya mau kita hidup di dalamnya. Tidak perlu khawatir bahwa kita punya latar belakang yang buruk, latar belakang yang biasa-biasa saja, nggak istimewa, sama seperti Ruth. Biasa-biasa mengerjakan hal yang biasa, tetapi di dalam Tuhan kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu satu garansi bahwa tidak ada alasan untuk kita untuk melakukannya lebih dari yang sebelumnya. Karena kita ciptaan baru. Sama seperti yang saya alami bertahun-tahun karena latar belakang keluarga saya yang sederhana, sehingga saya sulit untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Maksudnya yang lebih dari yang sebelumnya. Ya seperti itu aja. Gitu. Tetapi pada saat saya mengerti bahwa saya ciptaan baru di dalam Kristus, kita mengerjakan pekerjaan baik, dan di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang, saya pelan-pelan, tentu tidak langsung, pelan-pelan untuk saya melakukan atau mengerjakan perubahan demi perubahan. Ya. Lalu Tuhan kasih contoh atau kasih arahan, bagaimana sih kita hidup di dalam Dia, di dalam hidup untuk Dia. Di ayat yang ke-15 tadi, 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya, tetapi untuk Dia. Untuk Dia. Caranya tadi 4 poin itu. Poin pertama apa Bapak Ibu? Ibadah yang benar. Ya, ibadah yang benar apa?
mempersembahkan tubuh. Ya, ini melihat ke belakang ya, oke yang PA tahu ya, ini melihat ke belakang. Iya. Lalu poin yang kedua apa? Akal budi yang berubah. Kita berubah akal budi kita supaya kita mengerti kehendak Allah apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Kita percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan berikan di dalam hidup kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk memperlengkapi kita. Ya, karena kita sadar bahwa diri kita tidak lengkap dan kita sadar bahwa saya perlu diperlengkapi orang lain butuh saya perlengkapi. Poin yang ketiga. Sorry. Siap untuk saling diperlengkapi. Ya tadi ya. Kita adalah anggota dari satu tubuh. Ya. Satu tubuh yang banyak anggota. Mic-nya saya jadi pelan ya sepertinya. Oke lah, tinggal terakhir aja. Poin yang keempat apa? Saling melayani sesuai dengan karunia kita yang Tuhan kasih. Kalau nggak tahu karunianya apa, just do it, lakukan. Nanti akan Tuhan pertajam. Nggak perlu pusing. Yes, pokoknya yang bisa dilakukan, lakukan. Mau nyanyi, nyanyi aja. Mau berdoa, doa aja. Melayani, saling melayani. Di bagian apapun kita bisa melayani. Kalau kita melayani sesuai dengan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan buat kita akan melayani dengan ringan. Ya. Tidak ada beban. Jadi poin pertama tadi apa, Bapak Ibu? Saya ulang lagi. Ibadah yang benar. 2, akal budi yang berubah. 3, siap untuk saling diperlengkapi. 4, saling melayani sesuai dengan karunia. Hari ini kita belajar, kita punya tujuan yang Tuhan mau pulihkan. Terlalu lama mungkin kita mengerjakan sesuatu tanpa tujuan. Kita mengerjakan sekedarnya, kita melakukan segala sesuatu sekedarnya. Bahkan kita sering buang-buang waktu. Ya. Tidak fokus kepada apa yang menjadi karunia yang Tuhan ingin kita kembangkan terus. Tidak fokus kepada tujuannya Tuhan, tetapi kita lebih fokus kepada waktu-waktu kita.